Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Fitriana. Saya lahir pada tanggal 2 Oktober 2008. Saya berasal dari Pangkalan SMA Negeri 4 Paneglang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Nah, untuk info selanjutnya, kita bisa lihat di video selanjutnya. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika atau India. Pemuda tersebut adalah Rod Baden-Powell of Gewel, yang nama lengkapnya adalah Sir Rod Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Robert Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris. Beliau adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Dalam keluarganya, ayahnya Robert Baden-Powell adalah seorang profesor di Universitas Oxford, namun meninggal saat Baden-Powell masih kecil. Meskipun begitu, ibunya Henrietta Grace Smith tetap mendidik anak-anaknya dengan penuh semangat. Pada tahun 1876, Baden-Powell bergabung dengan Angkatan Darat Inggris. Ia bertugas di berbagai wilayah seperti India, Afghanistan, dan Afrika Selatan. Salah satu momen paling bersejarah dalam karir militernya adalah ketika ia berhasil mempertahankan kota Mafeking selama Perang Boer pada tahun 1859 hingga 1900. Pengalaman militernya banyak mengajarinya tentang kepemimpinan dan kerjasama, yang kemudian menjadi dasar dalam menciptakan gerakan pramuka. Baden-Powell menikah dengan Olive St. Clair Soames pada tahun 1912 dan memiliki 3 anak, Peter Heath dan Betty, bersama istrinya yang juga menjadi tokoh penting dalam gerakan pramuka. Mereka memededikasikan hidup dengan membimbing generasi muda atas kontribusinya. Baden-Powell diberi gelar Baron Baden-Powell of Gewel oleh Kerajaan Inggris. Hingga kini, hari kelahirannya 22 Februari diperingati sebagai Hari Bapa Pramuka Dunia. Ia meninggal dunia pada 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya pada usia 80 tahun. Makamnya dihiasi lambang pramuka, yaitu lingkaran dengan titik di tengah yang berarti telah pulang dengan selamat. Nah, berikut sejarah lengkap pramuka dimulai dari awal berdirinya hingga berkembangnya saat ini. Pramuka dunia dimulai dari Inggris, dipelopori oleh Rod Robert Baden-Powell of Gewel. 1899, Baden-Powell menjadi terkenal setelah menerapkan teknik bertahan hidup selama Perang Boer di Afrika Selatan. Ia menulis buku militer berjudul Aid to Scouting yang memuat keterampilan bertahan hidup, pengintaian, dan kepemimpinannya. Nah, pada tahun 1807, Baden-Powell mengadakan perkemahan percobaan di Pulau Brownsea, Inggris, yang diikuti oleh 20 laki-laki dari berbagai latar belakang. Perkemahan ini dianggap sebagai awal resmi gerakan pramuka. Pada tanggal 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys yang menjadi panduan utama bagi gerakan pramuka. Nah, buku ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok kepanduan di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1910, gerakan pramuka kepanduan menyebar ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Di tahun yang sama, Baden-Powell mendirikan organisasi resmi bernama Ten Boys Scout Association. Pada tahun 1912, Baden-Powell dan saudara perempuannya Agnes Baden-Powell mendirikan organisasi Girl Guides untuk anak perempuan. Nah,
Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diadakan di Olympia, London. Baden-Powell diangkat sebagai Chief Judge of Ten World. Pada tahun 1922, konferensi kepanduan dunia pertama diadakan di Paris, dihadiri oleh 33 negara. Di sini didirikan World Organization of Ten-Scoot Movement. Nah, pada tahun 1928, organisasi untuk pemandu perempuan World Association of Girl Guides and Girl Scouts dibentuk. Pada 1957, Pramuka merayakan ulang tahun yang ke-50 di Jambore Dunia ke-9 di Sutton Park, Inggris. Pramuka dunia saat ini. WOSM saat ini memiliki lebih dari 50 juta anggota di 172 negara. Kegiatan Pramuka terus berfokus pada pendidikan nonformal, pengembangan kepemimpinan, keterampilan hidup, dan pengabdian masyarakat. Jambore Dunia terus diadakan setiap 4 tahun sekali, mengumpulkan ribuan pramuka dari seluruh dunia untuk bertukar budaya dan belajar bersama. Gerakan Pramuka tetap relevan hingga kini sebagai organisasi pendidikan pemuda terbesar di dunia yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan, dan perdamaian global. Nah, berikut adalah sejarah lengkap Pramuka di Indonesia dari awal hingga perkembangan saat ini. Masa awal kedatangan gerakan kepanduan di Indonesia pada tahun 1912, gerakan Pramuka mulai masuk ke Indonesia saat Hindia Belanda melalui perang penjajahan Belanda. Organisasi pertama yang didirikan adalah Nederlandes Padvinres Organisation, bisa disebut dengan NPO, sebuah organisasi kepanduan untuk anak-anak Belanda di Hindia. 1916, organisasi NPO bergabung dengan Nederlandes Padvinres Bond, bisa disebut dengan NPB, dan nama organisasi diubah menjadi Neder-Indische Vereniging dan bisa disingkat dengan NIPF. Gerakan ini awalnya hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan elit tertentu, dengan akhirnya meluas ke masyarakat pribumi. Awal gerakan kepanduan pribumi 1916, Syariat Islam Afdeling Padvinres didirikan oleh organisasi Serakat Islam. Ini merupakan organisasi kepanduan pribumi pertama di Indonesia. 1920-an berdiri berbagai organisasi kepanduan berbasis nasional seperti Javanski Padvinres Organization, bisa disebut dengan JPO oleh Mangkunegoro, National Padvinres oleh SPMA Naknugrea, Hizbul Wacan, bisa disingkat dengan HW, oleh Muhammadiyah, Panji Padvinres oleh Ki Haji Agus Salim. 1930-an berdiri Federasi Kepanduan Pribumi bernama Indonesian Vereniging, bisa disebut dengan IPF, untuk menyatukan berbagai organisasi. Periode penjajahan Jepang 1942-1945, pada masa pendudukan Jepang, organisasi kepanduan dihapuskan karena dianggap dapat mengancam kekuasaan Jepang. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan organisasi semi militer bernama Kibonan, Seinendan, dan Peta. Kelahiran gerakan Pramuka di Indonesia 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, organisasi kepanduan mulai bangkit kembali dengan semangat nasionalisme. Organisasi seperti Panduan Rakyat Indonesia didirikan dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan nasional yang diakui pemerintah pada masa awal kemerdekaan.
1960, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan seluruh organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal ini didasari oleh banyaknya organisasi kepanduan yang berdiri sendiri sehingga sulit diatur. 1961, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi didirikan dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Gerakan ini menyatukan lebih dari 60 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Perkembangan pramuka di Indonesia. 1961, Presiden Soekarno melantik Mappinas, Majelis Pimpinan Nasional, sebagai pengurus pusat Gerakan Pramuka. Sultan Hamengkubuwono diangkat sebagai Ketua Kuartir Nasional Kuarnas pertama. 1973, kegiatan Jambore Nasional pertama diadakan di Situ Baru, Jakarta. 1988, pramuka menjadi bagian kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia. Pramuka di era modern. Gerakan pramuka di Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan kepanduan. Kegiatan pramuka fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, kepemimpinan, cinta lingkungan, dan bakti sosial. Hingga saat ini, gerakan pramuka tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter generasi muda yang ada di Indonesia, dengan semboyan setiap pramuka adalah pewarta. Peringatan Hari Pramuka. Setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia untuk mengenang momen berdirinya Gerakan Pramuka secara resmi. Pramuka di Indonesia menjadi bagian dari World Organization of Transport Movement, bisa disingkat dengan WOSM, menunjukkan komitmen terhadap gerakan kepanduan dunia. Gerakan ini tetap berkontribusi dalam membangun generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan cinta tanah air. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Ikan lele